Surat Al-Kahfi, kitab Tafsir Al-Wajiz yang disusun oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Wahba Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang garis besar dari pokok bahasan dalam Quran surat Al-Kahfi. Sedikit mereview ya Pak, sebelum nanti kita bahas beberapa khususnya yang insya Allah akan kita bahas tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam surat Al-Kahfi sekurang-kurangnya ada 4 kisah pembahasan dalam surat Al-Kahfi. Kalau kita mau klasifikasikan, mau kita bagi, sekurang-kurangnya ada 6 bab di dalam Quran surat Al-Kahfi. Yang 4 diantaranya yaitu fokus membahas tentang kisah, baik itu kisah Ashabul Kahfi, kisah 2 orang yang memiliki kebun, kemudian kisah dari Nabi Musa bersama Nabi Khidir, dan kisah Dzulqarnain. Adapun 2 sisanya bukan berupa kisah tapi berupa ketauhidan. At-tauhid liman qala al-hadr liman qala annallaha lahu walad. Pada ayat-ayat pertama, ayat 1 sampai ayat ke-8 ini peringatan. Jadi babnya bukan membahas tentang kisah, tapi peringatan Allah kepada orang-orang yang menganggap bahwa Allah memiliki anak. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita bahas kemarin, bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Masih ibnullah, Nabi Isa adalah putra Allah. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa al-malaikah bintullah, malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Itu dibantah oleh Allah dalam Quran surat Al-Kahfi, tepatnya di ayat ke-4, dan pada umumnya dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Nah, pada ayat ke-9 sampai nanti ayat ke-25, ayat ke-26, ayat ke-9 sampai ayat ke-26 nanti fokus membahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Dari mulai id awal fitsyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada ila akhir ayat. Sebelumnya yang perlu kita ketahui tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi. Dari 114 surat yang kita ketahui dalam Al-Quran, ada sebagian besar di surat-surat tersebut yang memiliki sebab nuzul atau sebab turunnya ayat. Ada sebagian yang lain yang tidak memiliki sebab turunnya ayat. Ini disampaikan bahwa kanat libah di suratul Qur'anul Karim asbabun nuzul, adalah dalam Al-Qur'an ini memiliki sebab turunnya ayat. Wa ba'duha lam yakun lahu asbabun nuzul. Sebagian yang lain turun tanpa sebab. Jadi tiba-tiba saja Al-Qur'an turun. Nah, salah satu keistimewaan surat Al-Kahfi turun dengan sebab. Dan lebih istimewa lagi, biasanya Rasulullah menerima ayat itu hanya 1, 2, 3. Jadi sangat jarang Rasulullah menerima ayat langsung banyak. Tapi istimewanya surat Al-Kahfi ini turun secara total, secara penuh. Al-Kahfi itu ada berapa ayat, Bu? Ada 110. Nah, surat Al-Kahfi ini turun secara tunai, jadi nggak nyicil. Kalau surat Al-Falaq kan seperti yang kita tahu, surat Al-Falaq kan turun tidak langsung ya Bu. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 6 sampai ayat selanjutnya itu nyicil entah kapan. Atau termasuk surat Al-Baqarah dan surat-surat pada umumnya. Salah satu keistimewaan surat Al-Kahfi adalah turun secara tunai dari ayat 1 sampai ayat ke-110 dalam sekejap. Nggak perlu kita bayangkan bagaimana kok bisa langsung Rasulullah hafal. Karena wahyu Allah itu bukan berupa tulisan, tapi berupa hati, wahyu. Langsung datang, Jibril menyampaikan wahyu itu bukan dibaca kemudian didengar kemudian langsung dihafal, tidak. Tapi seketika itu aja. Jadi tidak melihat kuantitas dari seberapa banyak ayat, tapi seberapa Rasulullah kuat menampung ayat tersebut. Ternyata Rasulullah itu mampu menampung ayat dalam sekejap 110 ayat, yaitu surat
Al-Kahfi. Termasuk juga ayat yang turun dalam seketika atau secara tunai, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf yang dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ayat sampai ayat 111 itu turun secara tunai, tidak nyicil. Nah, dikatakan bahwa wa amma sababun nuzul suratul kahfi fa huwa lamma ta'azzama amrun nabi sallallahu alaihi wasallam min iqbali quraisy bi syaklin khassin wal arab bi syaklin 'am 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala nabi wal islam arsalat quraisy itnani min rijaliha wa huma Nadhr bin Harith wa Uqbah bin Abi Mu'id ila Yahud alladzi hum fi Yathrib ay Madinah Munawwarah. Dikatakan bahwa suatu ketika, ini sebelum turunnya surat Al-Kahfi ya Bu. Sebelum turunnya surat Al-Kahfi, seperti yang kemarin kita sampaikan, surat Al-Kahfi ini turun di Mekah atau Madinah, Pak? Di Mekah, jelas. Awal-awal kenabian. Jadi mungkin ketika usia Rasulullah masih sekitar 41-42 tahun mungkin. Jadi masih fresh, masih muda. Usia-usia di mana masih banyak gonjang-ganjing masih banyak orang-orang yang mengolok-olok beliau, orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu seperti pada umumnya orang kafir Quraisy, ini bagaimana cara melemahkan Rasulullah, bagaimana cara Muhammad ini bisa tumbang di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Jadi seperti yang kita tahu, pembesar-pembesar kafir Quraisy itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk di sini utusan, yaitu dikatakan An-Nadhr bin Harith, kemudian Uqbah bin Abi Mu'id. Mereka adalah para pembesar Quraisy. Sebenarnya mereka bukan tidak percaya bahwa Rasulullah itu nabi. Bukan tidak percaya mereka bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Tapi mereka merasa disaingi terhadap kedudukan pemegang kekuasaan di Mekah. Jadi ada sifat hasud di dalamnya. Seperti halnya iblis. Iblis itu bukan tidak mengakui kenabian Nabi Adam. Iblis itu mengakui secara penuh kenabian Nabi Adam. Tetapi kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gimana aku mau sujud kepada Adam? Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan cuma dari tanah. Itu kata argumen dari iblis. Padahal gak ada indikator yang mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Kita pernah membandingkan ya Bu, apakah api itu lebih baik dari tanah? Kan gak ada. Apalagi penciptaan Nabi Adam saja bukan cuma tanah sebenarnya, tapi ada air. Kalau kita buat tanah liat, nggak mungkin kita campur tanpa air. Nanti jadinya kering airnya. Jadi iblis itu nggak mikir. Sebenarnya dalam unsur tanah itu ada api, ada air. Air itu bakal kalah sama api. Jadi harusnya ya tetap Nabi Adam tetap tinggi derajatnya daripada iblis. Nah, kembali pembahasan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu bagaimana cara biar pokoknya Nabi Muhammad itu yang namanya Muhammad itu harus tumbang, harus bisa dikalahkan dalam hal kekuasaan. Tidak boleh Muhammad itu merebut kekuasaan di wilayah Mekah, nggak boleh. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy itu memikir gimana ya caranya menumbangkan Muhammad. Nah, oleh karena itu orang-orang kafir bermusyawarah, kemudian musyawarah itu menghasilkan bahwa kita utus saja 2 orang yang bernama Nadhr bin Harith, kemudian dan yang kedua yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Diutus kemana? Yaitu ila Yahud, kepada pendeta Yahudi, rahib, kepada pendeta Yahudi alladzi hum fi Yathrib, yang pendeta Yahudi tersebut berada di Yathrib atau Madinah Munawwarah sebelum Rasulullah hijrah. Seperti yang kita tahu, Madinah itu namanya bukan Madinah tapi Yathrib. Li'annahu bin nadri Quraisy wal Arab andal Yahud hum ahlu kitab wa yu'rafuna akhbar Rasul ma la ya'rifu anhum minal Arab. Karena orang-orang Arab dahulu itu mengetahui bahwa sebenarnya orang yang lebih tahu tentang ciri dari seorang Rasul akhir zaman adalah orang Yahudi. Orang Yahudi terutama rohibnya, pemimpin-pemimpin Yahudi itu sangat persis mengetahui ciri dari seorang nabi akhir zaman. Bahkan dikatakan ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu kalau dalam kitabnya Yahudi, yaitu kitab Taurat, itu ada ciri persis, ciri yang sangat detail bagaimana
visualisasi Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana tingkah laku Rasulullah dijelaskan secara detail, sangat-sangat detail. Jadi orang-orang kafir itu pengen menegaskan apakah benar si Muhammad itu seorang Rasul. Oleh karena itu berangkatlah Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayth ke Madinah. Kemudian bertemu seorang rahib, seorang pemimpin pembesar orang Yahudi. Kemudian bertanya, wahai rahib, wahai tuan, di Madinah itu ada orang yang baru-baru saja memproklamirkan diri sebagai seorang nabi, seorang rasul. Kita itu sebenarnya ya percaya atau tidak? Dibilang percaya ya memang dari awal Muhammad itu orangnya jujur, bahkan disebut al-amin. Dibilang tidak percaya ya karena kok tiba-tiba dia memproklamirkan diri sebagai seorang rasul. Padahal rasul-rasul itu ada sejarahnya itu ada di daerah Syam. Jadi seperti kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa kebanyakan besar para nabi dan rasul itu hidup di wilayah Syam. Syam itu mencakup Palestina, Lebanon, Yordan sama Suriah. Jadi bahkan negara-negara tersebut disebut dengan negara para anbiya, negara para nabi. Jadi nggak ada satupun nabi yang hidup di negara Arab, nggak ada. Oleh karena itu orang kafir Quraisy itu heran, kok ya ada nabi di wilayah Jazirah Arab. Jadi ingin menegaskan. Kemudian singkat cerita, falamma laqau al-yahud akhbaruhum an amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua utusan orang kafir Quraisy itu bertemu dengan rahib Yahudi, kemudian fasallim wa risalat alladhi ja'a bihi wa huna qala al-yahud lahum ansaluhu an thalathati as'ilah. Gampang kata orang Yahudi, gampang kalau kamu pengen tahu Muhammad itu nabi atau tidak, tanyakan kepada dia 3 perkara. 3 perkara apa aja? Salu anil fityati alladhi kanu fi zamanil madhi ma huwa khabaruhum wa ma fi qissati al-ajamiyah. Wa saluhu an rajul alladhi tafa al-ardu min masyariqil ardi ila magharibiha. Wa saluhu ma hiya ruh ila akhir maqalah. Tanyakan kepada Muhammad 3 perkara ini. Kalau 3 perkara ini Muhammad nggak tahu, maka dia bukan rasul, bukan seorang nabi. Tapi kalau Muhammad ini tahu, maka dia seorang rasul. 3 pertanyaan ini apa aja? Tanyakan kepada Muhammad tentang beberapa kelompok orang laki-laki, seorang pemuda, beberapa pemuda yang keluar di waktu pagi. Dan orang pemuda itu beriman kepada Allah. Ini pertanyaannya sangat abstrak ya Pak. Sangat-sangat abstrak. Beberapa kelompok pemuda yang keluar di waktu pagi dan beriman kepada Allah. Kan banyak pagi-pagi orang yang beriman kepada Allah. Seorang pemuda kan banyak. Jadi sangat-sangat abstrak. Pertanyaannya itu sebenarnya nggak masuk akal. Tapi ya namanya orang yang ingin melemahkan Rasul, ingin melemahkan Nabi Muhammad. Jadi apa saja dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tanyakan kepada Muhammad tentang seseorang yang berkeliling dunia dari masyariqil ardi, dari bumi bagian timur sampai magharibiha, sampai bumi bagian barat. Jadi seorang pelancong. Kalau ini juga pertanyaan sangat abstrak. Zaman sekarang apalagi? Zaman sekarang kan banyak orang-orang yang berkeliling dunia dari wilayah timur sampai baratnya dunia. Orang yang mana, di zaman apa, kapan, seperti apa orangnya. Jadi sangat abstrak. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang mahiyar ruh, apa itu ruh. Nah, kemudian pulanglah si Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Sesampainya di Madinah, sesampainya di Mekah, kemudian 2 orang ini beserta pembesar kafir Quraisy berkumpul. Hai Muhammad, kalau kamu memang benar nabi, jawab pertanyaanku, kata utusan orang kafir Quraisy tadi. Kalau kamu memang benar seorang nabi, seorang rasul, jawab pertanyaanku. Kalau kamu tidak bisa menjawab, maka kamu yakin bukan seorang rasul. Yang pertama, beberapa kelompok orang yang keluar pagi hari, kemudian orang tersebut beriman
Kemudian yang kedua yaitu orang yang berkeliling dunia dari wilayah barat sampai wilayah timur. Kemudian apa itu ruh? Seketika Nabi Muhammad terdiam. Kemudian kata Rasulullah, berikan aku waktu besok. Kata Rasulullah, berikan aku waktu besok, karena beliau tidak mungkin menjawab dengan hawa nafsu. Kalau memang wahyu belum turun, maka ya ditunggu saja. Kemudian pergi orang-orang kafir Quraisy. Oke, wahai Muhammad, aku akan tunggu kamu besok. Ternyata qadarullah, Allah berkata lain. Ketika Rasulullah berkata besok itu belum turun wahyu. Nah, itu makanan empuk bagi orang-orang kafir. Nah, bener toh, Muhammad bukan Rasul toh. Katanya bilang besok, tapi sampai sekarang belum diumumkan bahwa 3 perkara ini belum diketahui oleh dia. Sampai berapa hari? Sampai 15 hari. Nah, bayangkan. Rasulullah dalam keadaan bersedih, karena seperti yang kita tahu, ayat-ayat tentang kisah itu adalah cara Allah memperteguh hati Rasulullah. Tapi dari sangat tertekannya Rasulullah itu, beliau ditekan oleh pihak manapun. Dari orang-orang kafir Quraisy dicaci bahwa kamu katanya seorang nabi, tapi kok janjimu tidak ditunaikan, katanya besok. Yang dimaksud besok oleh kata ulama itu bukan besok tepat, tapi terserah Allah besoknya kapan. Ternyata 15 hari baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat Al-Kahfi secara tunai, secara kontan. Dari surat ayat 1 sampai ayat ke 110. Kemudian ada sedikit kutipan di sini, teguran bagi Rasulullah. Tadi kan dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan besok. Nah, besok. Ternyata besoknya ini langsung ditegur sama Allah. Karena yang seperti yang kita tahu bahwa ketika Rasulullah berbuat kesalahan dikit, bukan sebuah kemaksiatan, Jibu. Karena seorang nabi dan rasul tidak mungkin berbuat maksiat. Tapi kalau bersalah mungkin pernah berbuat salah. Tapi salahnya pun bukan salah yang fatal. Termasuk hal ini. Ketika Rasulullah berkata, besok aku kabarkan kepada kalian tentang 3 perkara ini. Ternyata besok itu belum turun ayatnya sampai 15 hari. Kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 24. Illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kalau kamu berjanji maka ucapkanlah insya Allah. Jadi ketika itu Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi, besok aku kabarkan kepada kalian, kurang ditambahkan insya Allah. Seketika itu ditegur sama Allah. Illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Tuhanmu kalau kamu lupa. Ini teguran sedikit bagi Rasulullah. Sebenarnya ada beberapa teguran. Ada satu kitab yang membahas tentang teguran Allah kepada Rasulullah. Ini salah satu bentuk cintanya Allah kepada kekasihnya. Ketika kekasih Allah termasuk para rasul itu berbuat kesalahan, tidak Allah biarkan begitu saja, tapi langsung ditegur karena bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Termasuk kita harusnya malu kalau seandainya kita berbuat maksiat, kok nggak ada apa-apa ya. Kita berbuat maksiat hari ini, kok kita nyaman-nyaman aja. Jangan-jangan kita sudah diabaikan sama Allah. Tapi orang-orang kekasih Allah itu sangat khawatir jika kekasih Allah itu berbuat kesalahan kemudian tidak diberikan cobaan oleh Allah. Karena kata Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, bagaimana tindakan Allah? Ibtalahu, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Jadi ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan berarti Allah benci kepada hamba tersebut, tapi sebaliknya. Jika Allah menguji hamba tersebut, maka berarti Allah cinta kepada hamba tersebut. Sama seperti ketika Allah menegur Nabi Muhammad berbuat kesalahan, maka seketika itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, ini kisah yang pertama. Kisah yang pertama dalam Quran surat Al-Kahfi, tepatnya dalam ayat ke-9 sampai ayat ke-26.
Nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Kayaknya filmnya juga ada, juga sudah ada Pak. Tapi versi Arab. Jadi singkatnya, Ashabul Kahfi ini tepatnya letaknya di wilayah Yordania. Jadi sampai sekarang guanya masih ada. Ashab itu ashab itu pemilik ya sebenarnya, pemilik goa. Al-Kahfun itu artinya goa. Ashabul Kahfi berarti orang yang menempati goa. Guanya sekarang masih ada. Kalau kita dan sekarang menjadi wisata religi. Tepatnya di wilayah Yordan, di desa namanya Rojib. Nah, di situ salah satu saksi bisu tempat di mana tidurnya para Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Nah, di sini dikatakan bahwa id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kisahnya bermula dari 7 orang yang dikejar-kejar oleh pembesar kafir, Jadi dikatakan bahwa ini zamannya tepatnya sebelum Nabi Isa. Dikatakan oleh Ibnu Katsir secara sepakat dikisahkan bahwa kisah ini tepatnya terjadi pada zaman sebelum Nabiullah Isa alaihissalam. Tepatnya di masa kerajaan Raja Dakianus namanya. Raja Dakianus itu seorang raja yang menyembah selain Allah. Dia itu percaya sama Allah, tapi percaya juga sama Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, seluruh dari penghuni kampung tersebut, wilayah tersebut itu sama sekali tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali 7 pemuda tersebut. Nah, 7 pemuda tersebut disebut dengan Ashabul Kahfi yang nanti akan menghuni gua. 7 orang tersebut ini awalnya nggak ada yang mengetahui bahwa 7 tersebut itu tidak beriman kepada Allah. Orang-orang penghuni wilayah tersebut masih mengakui bahwa si 7 tersebut masih percaya kepada Tuhan-Tuhannya mereka. Sampai ketahuanlah bahwa ternyata 7 orang tersebut tidak mempercayai Tuhan mereka, hanya mempercayai Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya ketahuan. Kemudian si Raja Dakianus itu memerintahkan kepada pasukannya untuk kejar 7 orang tersebut. Kemudian dikejar sampai berlabuh ke salah satu goa. Kalau sekarang, dulu namanya masih wilayah Syam. Sekarang sudah wilayah Yordania. Nah, kemudian bersembunyilah ke-7 orang tersebut ke dalam goa beserta anjingnya. Anjingnya namanya Kitmir, kalau dalam riwayat namanya Kitmir. Thumma ba'atnahum lina'lama ayyuh hizbaini ahsali ma labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini kami kisahkan kepada kalian kisah yang benar-benar hak. Karena sebelumnya kisah tentang Ashabul Kahfi ini simpang siur. Dikatakan bahwa sayaquluna thalathatun rabihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Jadi sebelum turunnya ayat ini, orang-orang Quraisy itu sebenarnya tahu kisah Ashabul Kahfi, tapi simpang siur ayatnya. Apa kabarnya? Ada yang mengatakan 3 pemuda, 4 sama anjingnya. Ada yang mengatakan 5 pemuda, 6 sama anjingnya. Ada yang mengatakan 7 pemuda, 8 sama anjingnya. Mana yang benar? Nah, maka masih simpang siur. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu jumlah mereka berapa. Gak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Kenapa sejarah menyimpulkan 7 orang? Padahal riwayat ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Ada Ibnu Abbas, wa ana minal qalil. Karena Ibnu Abbas itu ahli tafsir, kata beliau, aku adalah orang yang sedikit. Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada satupun yang mengetahui jumlah Ashabul Kahfi kecuali orang sedikit. Nah, kata Ibnu Abbas, wa ana minal qalil, aku adalah orang yang sedikit itu. Jadi Ibnu Abbas itu tahu jumlah mereka. Berapa jumlahnya? Yaitu 7. Ternyata setelah di cross check, tulang belulang mereka itu ternyata jumlahnya ada 7. 8 sama anjingnya. Nah, ini kisahnya masih panjang Ibu. Nah, kemudian singkat saja bahwa
Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menidurkan Ashabul Kahfi sebegitu panjang? Apa hikmahnya? Di sini disebutkan bahwa salah satu hikmah dari mengapa Allah menidurkan Ashabul Kahfi ini sangat panjang, 309 tahun. Di sini kan penjelasannya tidak gamblang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah sami'ati sinin wasdadu tis'a, 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa enggak Allah langsung 309 tahun? Kenapa Allah menyebutkan 300 plus 9 tahun? Kan unik. Ini salah satu bahasa sastrawinya Al-Quran. Karena ulama mengatakan bahwa 300 tahun ini hitungan Masehi, hitungan Syamsiyah. Kalau 309 tahun ini hitungan Qamariyah. Jadi karena seperti yang kita tahu, jumlah bulan Hijriah itu lebih sedikit daripada bulan Syamsiyah. Jadi maksudnya itu sebagai pembeda antara perhitungan bulan Syamsiyah sama bulan Qamariyah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa mengapa Ashabul Kahfi ini ditidurkan sebegitu lama, karena memberikan peringatan kepada para penyembah berhala sebelumnya. Karena orang-orang penyembah berhala, mereka tidak mempercayai akan hari kebangkitan, tidak percaya bahwa setelah manusia wafat, manusia meninggal, ya meninggal begitu aja jadi tanah. Jadi mereka sama sekali tidak percaya akan hari kebangkitan. Bagaimana cara Allah menegur mereka? Yaitu dengan cara menidurkan Ashabul Kahfi sedemikian rupa lamanya, yaitu 309 tahun. Allah sebenarnya mengatakan bahwa ini loh orang yang saya tidurkan lama saja bisa aku bangkitkan, apalagi orang yang sudah terkubur dengan tanah. Jadi ini ternyata teguran Allah ini sangat manjur. Ketika salah satu dari 7 orang ini keluar dari goa untuk mencari makan, kemudian diketahui bahwa ternyata uang koin yang mereka gunakan ini sudah tidak berlaku karena sudah lama, sudah berabad-abad, sudah 3 abad. Ini kisahnya masih panjang Bapak Ibu. Semoga nanti bisa dibaca sendiri Bu. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.